Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha kuat lagi maha perkasa, yang telah menciptakan langit yang bertingkat tanpa tiang, yang menciptakan bumi berlapis yang terhampar. Allah juga memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, di sisi lain banyak saudara-saudara kita ini yang saat ini sedang diuji oleh Allah, diberikan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan sempurna. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena seharian barangkali kita ini sudah sibuk bekerja, ya, sibuk beraktivitas keduniaan. Sejenak kita merefresh, ya, sejenak kita bermuhasabah untuk mengembalikan orientasi hidup kita ini, sehingga iman kita itu ya tetap stabil. Jangan sampai gara-gara urusan dunia kemudian iman kita menjadi melemah dan akhirnya menjadikan kita lupa diri. Dan tentunya itu kondisi yang sangat berbahaya dan memprihatinkan. Kajian ini waktunya tidak lama, hanya sebentar, tapi luar biasa manfaatnya, ya, sehingga kita mendapat motivasi, ya, kita mendapatkan sibghoh, sehingga kedekatan kita kepada Allah ini ya semakin baik.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesungguhnya semua yang ada di alam semesta ini senantiasa tunduk menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawabu wa katsirun minan nas. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Demikian juga sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, sehingga kesempatan ini sebetulnya untuk merefresh kembali, untuk mengingatkan kembali bahwa orientasi hidup kita ini adalah untuk beribadah. Jadi jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa dengan tujuan hidup kita ini, tujuan Allah menciptakan kita ini. Hingga apapun profesi kita, ya, apapun kondisi kita, beribadah itu menjadi tujuannya. Ya, beribadah itu menjadi tujuan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa diberikan keimanan, ya, senantiasa ingat kepada Allah, yakin kepada Allah. Dan seorang mukmin itu hendaknya menjadi pribadi yang kuat, bukan untuk bangga-banggaan, ya, bukan juga untuk menindas orang lain maupun berambisi pada kekuasaan. Akan tetapi kuatnya seseorang mukmin itu adalah untuk membela kebenaran. Ya, Allah mensifati hambanya yang bernama Talut, ya, dengan sosok yang kuat, ya, untuk membela agama Allah. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan, qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu 'azizun 'alim. Allah telah memilihnya menjadi raja, memilih Talut itu menjadi raja kamu, dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 247. Bahkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan seorang mukmin sejati yang kuat itu lebih Allah sukai daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi Allah itu mencintai dan menyukai orang mukmin yang kuat dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Dalam sebuah hadis
Ya. Rasulullah SAW menyampaikan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Masyaallah muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mukmin yang kuat itu penting. Ya. Jadi mukmin yang kuat itu penting. Jangan sampai kita menjadi mukmin yang lemah loyo, tidak gairah. Diajak naik bukit, gunung sudah gak kuat. Ya. Ya, ini perlu introspeksi bagi kita ini yang masih lemah-lemah itu. Harus sering-sering olahraga itu. Ya. Jadi kalau sewaktu-waktu dipanggil untuk berjihad, berperang misalkan, siap tidak kita ini? Ya. Ya. Makanya berjamaah dimuliakan Allah, kita harus jaga betul itu kesehatan kita itu. Ya. Jangan kita ini menjadi orang-orang yang sakit-sakitan, ya sakit karena jarang olahraga. Ya. Katanya Mas Aziz itu sering makan malam tapi jarang olahraga. Olahraganya olahraga malam. Ya, olahraga malam. Ya. Tidak menjadikan tubuh semakin kuat, justru menjadikan tubuh semakin loyo. Ya. Makanya hati-hati yang sering-sering makan malam itu. Ya. Sekarang ini banyak penyakit-penyakit bukan menimpa orang tua saja, anak-anak muda ya itu sudah kena diabetes. Ya, karena apa? Ya, karena gaya hidupnya itu yang tidak diatur sedemikian rupa. Makanan-makanan yang mestinya dihindari dikonsumsi dengan berlebihan. Kemudian di sisi yang lain fisiknya tidak pernah ditempa. Ya, beda sekali dengan bapak-bapak kita yang dulu petani kan. Meskipun makannya banyak, tapi beliau-beliau ini kan langsung turun ke sawah. Ya, sehingga keringatnya ini ya, jadi makanan-makanan yang sudah dimakan yang masuk ke dalam tubuhnya itu sudah menjadi keringat. Sehingga penyakit-penyakit itu menjauh dari beliau-beliau itu. Nah, anak-anak sekarang ini ya, konsumsi makannya aneh-aneh, olahraganya tidak ada. Ya, sehingga tubuhnya itu tidak mengeluarkan keringat. Makanan yang sudah masuk di dalam tubuhnya ini justru menjadi penyakit. Ya, menjadi penyakit. Jadi jangan salahkan makanannya, tapi salahkan gaya hidup kita ini yang jarang olahraga. Ya. Jadi ini para jemaah, kita ini harus menjadi mukmin yang kuat. Ya. Karena al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Jadi Allah itu mensukai, Allah lebih mensukai, mencintai orang-orang mukmin yang kuat dibandingkan orang-orang mukmin yang lemah. Jadi hadis ini menjelaskan seorang mukmin yang kuat itu lebih ya baik daripada seorang mukmin yang lemah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga kita ini harus betul-betul betul-betul ya, agar diri kita ini menjadi mukmin yang kuat. Ya, pola hidup kita ini harus betul-betul diatur sedemikian rupa.
Nah, sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu lebih mensukai orang-orang mukmin yang kuat itu betul-betul kita dapatkan. Para jemaah yang dimuliakan, setidaknya ya, ada 4 pilar ya, sebagaimana saya sampaikan dalam judulnya itu 4 pilar untuk menjadi mukmin yang kuat itu. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, jadi Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan hadis ya, di dalam kitabnya Min Kunuzis Sunnah, bahwa kekuatan yang harus ada pada diri seorang mukmin itu setidaknya ada 4 pilar. Ada 4 pilar. Yang pertama adalah kuwatul iman, kekuatan iman. Jadi pilar pertama ini adalah pilar iman, kekuatan iman yang harus dibangun oleh seorang mukmin ya. Pribadi seorang mukmin itu adalah kekuatan iman. Iman yang kuat dalam diri seorang mukmin akan melahirkan keyakinan bahwa semua yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah. Tanpa kehendaknya semua tidak akan terjadi. Nah, ini penting. Jadi kekuatan iman ini menjadi pilar pertama ya, sehingga dengan demikian orang yang memiliki kekuatan iman ini tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa takut dalam menghadapi apapun ya, di dalam menghadapi apapun, apalagi di dalam memperjuangkan agama Allah. Dia tidak pernah merasa takut. Jadi kekuatan iman ini tidak bisa terwujud dengan sendirinya, namun melalui proses yang ya, kadang berat, ya, kadang susah. Di antara upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah berinteraksi dengan sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Kita senantiasa berinteraksi secara sungguh-sungguh dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jadi gemetar hatinya, disebut nama Allah itu sudah gemetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita menginginkan agar iman kita ini kuat, ya, maka sering-seringlah mengingat Allah. Sering-seringlah membaca ayat-ayat Allah. Perlu diuji diri kita ini. Ketika disebut nama Allah, gemetar enggak diri kita ini? Atau biasa-biasa saja?
ketika mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kira-kira sinyal kita nyambung enggak? Kira-kira hati kita ini langsung ya, langsung respon enggak? Nah, untuk melatih agar hati kita ini memiliki respon yang bagus, ya, maka perlu terus diuji coba. Ya, ketika ada suara-suara azan itu, mari coba kita introspeksi, kira-kira ya, respon kita ini lemah atau respon kita ini kuat. Kalau ternyata respon kita ini masih lemah, berarti ada sesuatu hal yang memang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau respon kita ini sudah mulai menguat, ini harus ada peningkatan-peningkatan yang lebih baik. Ya, ada peningkatan-peningkatan yang lebih baik. Sehingga apa yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Sinyalnya ini langsung nyambung. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatnya, ya, bertambah kuat imannya. Baik ayat-ayat itu kita baca sendiri maupun ayat-ayat itu dibaca oleh orang-orang sekitar kita. Kalau ternyata ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, iman kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah bertambah, berarti sinyal kita ini sudah mulai bagus. Ya. Reaksi respon kita ini sudah mulai bagus. Tapi ketika respon kita ini lemah, kesadaran belum terbentuk, maka segera kita ini berbenah. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Orang-orang yang beriman itu, ya, mereka menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Pasrah, tawakal itu bukan pasrah bongkoan, tapi tawakal itu adalah pasrah sesuai dengan keyakinan. Ya, pasrah dengan keyakinan yang kuat, yang mantap. Nah, tentunya diimbangi dengan ikhtiar yang maksimal. Sebagaimana kalau kita melihat sejarah bagaimana Siti Hajar ketika mencari air untuk Ismail, ya, meskipun ya, beliau lari dari Safa, Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali, tapi bukan berarti kemudian tidak ada kepasrahan kepada Allah. Justru dengan ikhtiar yang maksimal itu Siti Hajar menyerahkan secara totalitas kepada Allah SWT, sehingga Allah apresiasi dengan munculnya air Zam-Zam di kaki Ismail itu. Ini bukti ketawakalan yang luar biasa, bukti kepasrahan yang luar biasa. Kemudian ya, orang yang bertawakal, orang-orang yang melaksanakan sholat, orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini merasa memiliki iman, maka mari kita sama-sama untuk memperbaiki sholat kita. Jangan sampai sholat kita ini menjadi kedederan, sholat kita ini menjadi berantakan hanya gara-gara atau hal-hal yang sepele. Bekerja boleh, tapi jangan sampai kita melupakan apa yang sudah diwajibkan dan difardukan oleh Allah. Karena sholat itu adalah bagian dari kebutuhan dan kewajiban kita, ya. Dan setiap persoalan-persoalan yang Allah berikan kepada kita, mari kita selesaikan melalui sholat. Usta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar menyebutkan di dalam kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Salih, setidaknya ada 3 cara untuk meningkatkan iman agar iman kita ini kuat, ya, tercantum di dalam hati kita. Cara yang pertama adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Cara yang pertama adalah dengan apa? Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Di antara dengan apa? Dengan membaca Quran, mentadabburinya, merenungkannya, mengamalkannya, kemudian memperhatikan keindahan-keindahan agama Islam. Ya, jangan sampai Islam itu terkesan melahirkan ya. Selama ini kan orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan Islam itu dikesankan kurang baik. Nah, itu jangan sampai. Nah, sementara Rasulullah diturunkan di muka bumi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki apa? Akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, Allah mengutus Nabi itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Mari kita sebagai pengikut Nabi, ya, mari kita menampilkan akhlak-akhlak yang baik, ya, agar Islam itu tidak dikesankan sesuatu yang keras, sesuatu yang radikal, sesuatu yang intoleran. Jangan sampai. Nah, justru Islam itu sangat toleran, Islam itu sangat menjunjung akhlak-akhlakul karimah. Nah, inilah tugas-tugas kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian cara yang kedua adalah memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Ya. Jadi untuk menguatkan iman kita ini, agar iman kita ini semakin kuat, semakin meningkat, kita perhatikan ayat-ayat apa? Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Allah itu kan ada ayat-ayat yang bersifat kauliyah, yang dituliskan, yang menjadi firman-Nya Allah, dituliskan dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian ada yang sifat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah di sekitar kita ini. Ya, itu yang betul kita perhatikan. Sehingga dengan kita memperhatikan apa yang ada sekeliling kita, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Jadi iman kita semakin meningkat. Kalau kita, ya, setiap hari itu kan saya ketemu bakul kelapa kan. Nah, ya, terkadang dia itu, ya, ini kok kelapa ini ada airnya, ini yang isi siapa? Ya kan, yang ngisi siapa, terus dari mana ngisinya? Nah, itu kan bagian dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Ya. Kalau kita menyelami ciptaan-ciptaan Allah yang ada di tubuh kita ini, Pak, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, ya, bagaimana Allah itu memperjalankan semuanya yang ada di dalam perut kita, termasuk usus-usus yang jelimet itu. Itu pasti iman kita akan meningkat. Ya, bagaimana manajemennya untuk mengatur apa? Organ tubuh manusia itu yang ruwet seperti itu. Ya. Itu kalau tidak zat yang maha pengatur, tidak akan mampu itu. Ya, bagaimana memperjalankan seluruh tata surya yang ada di, ya, langit itu. Ya, antar bintang yang satu dengan bintang yang lain tidak saling tubrukan, ya kan? Bintang dengan matahari, ya, mereka beredar sesuai dengan jalurnya, ya, ya, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Itu kalau tidak, ya, zat yang maha pengatur tidak akan mampu seperti itu. Nah, makanya ini, ya, sebagaimana kalau kita lihat hidung kita, ketika ada bulunya di situ, bagaimana Allah menumbuhkan apa? Bulu hidung. Dan apa gunanya bulu hidung itu? Ya, luar biasa.
Itu ayat-ayat kauniyah yang bisa kita kita perhatikan sehingga iman kita ini semakin meningkat. Kemudian cara yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Ya, baik dengan hati, lisan maupun anggota badan, termasuk juga bersungguh-sungguh di dalam berdakwah. Waktu kita ini sebentar, Pak. Ya, makanya di dalam surat Al-Asr itu Allah selalu mengingatkan wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Ya. Jadi Allah itu sudah mewanti-wanti. Ya, sudah mewanti-wanti kepada kita, sesungguhnya manusia itu kebanyakan merugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Artinya orang-orang yang mampu membangun kehidupannya dengan iman dan amal soleh, orang-orang seperti inilah orang-orang yang tidak merugi. Ya, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang tidak merugi. Tapi kalau kita membangun di luar itu, potensi untuk menjadi manusia merugi itu sangat besar. Ya, potensi untuk menjadi manusia yang merugi itu sangat besar. Maka hari-hari kita ini mari kita habiskan untuk apa, Pak? Untuk membangun iman dan amal soleh. Terus begitu. Ya. Jadi hari-hari kita ini kita habiskan untuk membangun iman dan amal soleh, membangun keyakinan kepada Allah, membangun kebaikan, membangun karya-karya amal soleh itu, karya-karya kebaikan itu. Dan insya Allah kita tidak akan termasuk orang-orang yang merugi. Itu yang pertama. Jadi kuwatul iman. Jadi iman ini menjadi apa? Pilar pertama yang harus betul-betul kita prioritaskan. Kemudian yang kedua, kuwatul ilmu, kekuatan ilmu. Ya, kekuatan ilmu. Jadi pilar yang kedua ini harus ada pada sosok mukmin yang kuat. Yaitu kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu, menghormati orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu hingga beberapa derajat di atas orang yang beriman saja, tetapi mereka tidak berilmu. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Maka penting selain iman kemudian ilmu. Ilmu ini, Pak, ya, ini harus betul-betul kita, Pak, kita cari. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmu. Kemudian siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Karena penting. Ilmu itu menjadi dasar keutamaan manusia dan menjadi penentu kemuliaannya. Penunjukan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, ya. Karena ketika Allah menunjuk Nabi Adam untuk menjadi khalifah itu kan ada yang protes kan? Siapa yang protes? Siapa yang protes? Nah, malaikat juga protes kan? Ya, malaikat juga protes itu. Nah, jadi penunjukan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah tidak lain karena potensi ilmunya. Ya,
Sehingga Adam itu juga yang mengajari malaikat-malaikat itu. Nah, ketika disuruh menunjukkan nama-nama apa? Nama-nama apa yang ada di dunia ini, sehingga ia dapat mengungguli makhluk Allah yang lain, yakni adalah para malaikat. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari ya kita terus berupaya semaksimal mungkin bagaimana membekali diri kita ini dengan kekuatan ilmu. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak memiliki bekal ilmu sama sekali. Ya, tidak memiliki bekal. Bagaimana caranya mencari ilmu? Ya seperti ini, Pak. Kalau kita ini tidak bisa kuliah, ya kita bisa datang ke taklim, majelis taklim seperti ini. Ya, kalau sekarang kita misalkan bisa mendengarkan lewat YouTube, mendengarkan lewat radio, lewat televisi, didengarkan. Sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu semakin meningkatkan keimanan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Di dalam kitab Rijal Haula Rasul dikisahkan pada suatu majelis sahabat Abu Darda sedang berdiskusi dengan sahabat lainnya tentang hari akhirat. Tiba-tiba beliau itu menangis hingga air matanya meleleh. Maka sahabat lain pun bertanya, mengapa dia menangis? Kemudian Abu Darda menjawab, aku takut kelak di akhirat ditanya, apakah kamu memiliki ilmu dan apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki? Nah, jadi tidak berhenti punya ilmu ternyata. Ya, pertanyaan itu tidak berhenti. Kamu punya ilmu tidak berhenti begitu, tapi ilmumu itu kamu amalkan apa enggak? Ya, ini yang menjadikan Abu Darda itu menangis. Ya. Jadi aku takut kelak di akhirat ditanya, apakah kamu memiliki ilmu dan apakah kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki itu? Makanya tidak cukup kita punya ilmu, tapi pertanyaannya, apakah kamu amalkan ilmunya itu? Nah, ini akan menjadi pertanyaan mendasar nanti ketika kita menghadap Allah SWT. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian pilar yang ketiga adalah kuwatul jasad, kekuatan fisik. Jadi setelah kekuatan iman, kemudian kekuatan ilmu, yang ketiga adalah kekuatan fisik. Mukmin yang kuat harus memiliki jasad yang kuat. Nah, jadi mukmin yang kuat itu jasadnya harus kuat. Sering-sering olahraga ini, ya, sering-sering olahraga. Ya, minimal setiap hari itu harus ada keringat yang keluar. Ya, kalau di sini teman-teman yang bagian kebersihan, ya, itu mulai pagi sampai siang itu keringatnya keluar semua, ya, karena harus ngangkati air, harus ngepel, harus nyapu dan sebagainya, sehingga menjadi kuat begitu. Sebagaimana yang tidak punya kegiatan seperti itu harus cari, ya, harus cari kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita fisiknya lebih kuat begitu. Kalau kita membaca sejarah, ya, para pendahulu yang mulia, manakah di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak pandai berperang? Hampir semua sahabat Nabi itu luar biasa, ya, pandai berperang. Artinya ketika beliau pandai berperang, berarti memiliki fisik yang apa? Yang kuat. Ya, memiliki fisik yang kuat. Saya lihat di antara mereka mana yang tidak bisa menunggang kuda. Ya, kalau kita ini coba bisa nggak menunggang kuda? Ya? Bisa nggak kita menunggang kuda coba? Ya, jangankan menunggang kuda, ya, mau megang kuda saja sudah takut, ya kan? Jadi perlu ini dilatih ini, ya, kemudian memanah. Ya.
Jadi memanah, kemudian bermain pedang. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang sudah ketakutan lihat pedang gitu. Ya, lihat peso dimainkan saja itu sudah ada ketakutan. Nah, terus kira-kira keahlian apa yang kita miliki sebagai seorang mukmin ini? Ya? Apa keahlian yang kita miliki? Berkuda ini belum pernah. Ya, memanah ini juga kadang-kadang pun itu kalau ada panahnya. Ya. Apalagi memegang pedang. Ya, apalagi memegang pedang. Nah, ini kayaknya perlu kita agendahkan ini. Ya. Ada latihan toya, latihan pedang itu kan. Ya, yang pinter-pinter silat ini perlu melatih itu supaya apa? Supaya jurus-jurus toyaknya itu juga bisa dikembangkan, jurus-jurus pedangnya ini, ya kan? Nah, karena yang bisa menghadapi pedang ini kan toya. Nah, jadi pedang dengan toya itu, tahu toya sis? Toya itu tongkat itu. Nah, makanya itu ada jurusnya itu. Ya. Nah. Jadi kalau kita lihat sahabat Nabi, Masya Allah ya, Nabi sendiri kan panglima perang. Fisiknya sudah sudah sangat diakui itu ya, luar biasa kan. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan, menempa fisik agar menjadi kuat adalah bagian dari perintah agama. Jadi bagian dari perintah agama yang langsung disampaikan melalui lisan Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan sesungguhnya 3 hal yang tidak termasuk perbuatan sia-sia. Seorang laki-laki yang melatih kudanya, nah itu tidak sia-sia itu. Kemudian suami yang mencandai istrinya. Nah ini bagi yang sudah punya istri, punya suami. Ya, jadi seorang suami yang mencandai istrinya, guyon sama istrinya itu berpahala, Pak. Ya, Kang Tin sering-sering ya guyon sama ya, istrinya, ini pahala itu. Ya. Kemudian latihan memanah. Latihan memanah itu ya, tidak akan pernah sia-sia. Barang siapa meninggalkan memanah setelah dia mengetahui karena benci, maka itu namanya kufur nikmat. Nah, jadi jangan sampai kita ini membenci apa? Memanah. Makanya perlu ada ya, latihan memanah. Nah, sehingga pilar ketiga ini ya, jadi kuwatul jism ini, kekuatan fisik itu harus betul-betul ya, betul-betul menjadi apa? Akidah kita, Pak. Makanya kemarin alhamdulillah ya, ketika ada majelis murabi rayon di Mojokerto ya, kita mencoba untuk mendaki itu, Masya Allah ya, meskipun belum terlalu tinggi, baru 1100 ketinggian, tapi rasanya itu sudah bikin kangen ya, bikin kangen. Makanya bagi anak-anak muda ini harus diagendakan supaya kuat itu ya. Mas Aziz itu tidak kuat itu, tidak berani ya. Makanya ini nanti anak-anak muda ini harus diagendakan nanti ya. Ya, kapan kita mabit, kemudian di dekat ya, latihannya di Gunung Rengel itu naik begitu ya, kan lumayan kan di Gunung Rengel, nanti sampai Ngandung sana kan lumayan itu ya, minimal ketinggian berapa ratus begitu ya, sehingga fisik kita ini terlatih, Pak, sehingga kalau sewaktu-waktu dibutuhkan itu kita dalam keadaan Pak siap. Kemudian terakhir pilar yang keempat adalah kuwatul iqtisad, jadi kekuatan ekonomi. Nah, makanya bagi kita semua ini harus mulai membangun kekuatan ekonomi. Anak-anak muda sekarang, pemuda pemida itu materinya, temanya ini kan terkait dengan masalah-masalah iqtisad, ekonomi.
Dan insya Allah kalau 4 pilar ini yang menjadi apa kita miliki, maka kita akan menjadi mukmin yang luar biasa. Baik, saya pikir ini dan saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan 4 pilar kekuatan itu. Sehingga kita menjadi mukmin yang betul-betul kuat. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.